Kalian mungkin udah sering banget dengerin nama Astolfo, atau mungkin udah bosan kali. Salah satu dari 12 Paladin Charlemagne, si Trapping yang muncul di Fate Apocrypha, dan entah kenapa bikin trauma. Tapi Charlemagne ini siapa sih? Dia adalah tokoh utama di Fate Extella Link dan cukup underrated. Tapi mari kita bahas. Charlemagne adalah kaisar dari Holy Roman Empire dan pendiri dari bangsa Eropa Barat yang mempersatukan bangsa Jermanik dan Roma dengan kaum agamawan dalam kendalinya. Dia lebih dikenal dengan nama Charles the Great atau Karl the... Ini bacanya apa sih? Karl the Brock? Ya itulah. Sebut saja Karl. Semua pencapaian yang luar biasa yang dia lakukan itu, entah kenapa Charlemagne memiliki ingatan yang kabur tentang pencapaiannya, seolah-olah ingatan tentang pencapaiannya milik orang lain. Loh, kok bisa? Apakah dia kayak Emilia yang lupa ingatan? Jadi si Charlemagne dan Karl adalah dua heroic spirit dengan Saint Garb yang sama, namun keduanya berbeda. Gimana tuh maksudnya? Charlemagne adalah sisi fantasi, sedangkan Karl adalah sisi realistis dari legendanya yang asli, atau versi historisnya lah. Biasanya Charlemagne tidak dapat dipanggil karena sisi realistis Karl jauh lebih hebat daripada sisi fantasinya. Ya, ibarat dua sisi koin yang berbeda lah. Kalau lu lihat sisi koin yang berbeda, lu pasti akan lebih milih buat ngelihat seribunya kan dibandingkan angklungnya. Sama tuh, kayak ini kasusnya. Keduanya menjadi terpisah, diyakini karena bertemu dengan Altera saat masih muda. Dan Altera, sebagai pecahan dari Sephar, memiliki kemampuan segila itu, di mana dia dapat memisahkan sisi realistis dan sisi fantasi dari Karl. Ini gila sih emang. Astolfo bilang kalau Karl berubah setelah menyentuh sebuah monolit yang mereka temukan. Karl melihat takdir dari dirinya untuk mempersatukan bangsa Eropa di bawah kepemimpinannya. Dan Altera mengatakan Karl telah menyentuh Star's Will. Itu adalah momen Charlemagne dan Karl terpisah, di mana Charlemagne di sini bisa dianggap udah mati lah. Karena yang ada tinggal Karl yang ambisius dan ingin mempersatukan bangsa Eropa. Di akhir game Fate Extella Link, Altera mengusulkan sebuah metode untuk memisahkan Heroic Spirit dan Saint Garb mereka berdua agar dapat dipanggil menjadi dua sosok yang berbeda. Kepribadian keduanya berbeda jauh. Charlemagne adalah seorang pria yang lebih santai, ceria, dan cenderung kekanak-kanakan. Dia adalah seorang pemuda yang menyukai sesuatu yang keren dan seru. Dan dia juga sangat menyukai petualangan. Dia digambarkan sebagai sisi muda yang idealis dan naif, tidak cocok jadi penguasa, apalagi dengan title seperti penguasa Eropa Barat. Dia adalah sosok teman yang baik, yang menghargai setiap ikatan yang terjalin. Dan bahkan Noble Pentastemnya berhubungan dengan ikatannya bersama dengan ke-12 Paladin. Dia lebih seperti abang-abangan gitulah, ketimbang seorang pemimpin. Dia lebih menggambarkan seorang pemimpin yang melindungi ketimbang menguasai. Berbeda halnya dengan si Karl, seorang raja agung yang serius dan absolut. Dia memiliki keyakinan tak tergoyahkan, yang memiliki pendirian yang teguh dan rasional. Dia memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian abadi dengan mempersatukan umat manusia di bawah kendalinya. Dia tidak segan-segan untuk membunuh untuk mencapai tujuannya dan mengharapkan kesetiaan mutlak dan kepatuhan dari bawahannya. Dan ini membuat dia kehilangan rasa empati. Dia menjadi simbol penguasa mutlak yang mempersatukan Eropa Barat. Charlemagne adalah protagonis di Fate Extella Link, dan Karl posisinya adalah antagonis. Ini dua orang yang sama, yang saling bertarung,
Memang sih, keduanya punya idealisme yang berbeda. Cara makna lebih manusiawi, di mana dia digambarkan sebagai remaja yang identik dengan idealisme dan kebebasan. Sedangkan Carl digambarkan sebagai orang tua yang kolot, yang menginginkan kekuasaan di bawah kendalinya yang absolut, yang membuatnya kehilangan empati. Cara makna awalnya tidak bisa disummon ke Muncel, tapi di Fed Extraling bisa disummon untuk menghentikan asimilasi Carl dengan Serap. Keduanya memiliki kepribadian dan ideologi yang 180 derajat berbeda. Mungkin kalau kalian nggak tahu soal ini, kalian bakalan mikir keduanya adalah orang yang berbeda. Agak ekstrim memang perbedaannya ya. 12 Paladin Carlamagne merupakan sebuah pasukan kesatria di bawah Carlamagne yang mirip dengan Round Table milik Arthur. 12 Paladin ini berisi 12 kesatria kuat seperti Carlamagne, Redamante, Roland, Oliver, dan Astolfo. Tapi Astolfo dikenal sebagai yang terlemah di antara ke-12 Paladin. Kelompok ini musnah ketika perang Roncesvalles. Ini bacanya gimana sih? Di mana Carlamagne datang terlambat ketika hampir semua anggotanya musnah. Perang ini melibatkan 20.000 pasukan dari 12 Paladin melawan 400.000 pasukan lawan. Memang 12 Paladin gak seterkenal Round Table, tapi anggotanya nggak kalah kuat juga sama Round Table. Noble Pentasem milik Carlamagne, Joyeuse, sebuah pedang suci yang tidak tercatat dalam sejarah, tapi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Gagangnya terbuat dari ujung tombak Longinus, dan Carlamagne dapat mengubah bentuknya menjadi senjata dari Paladin lain. Sebuah pedang yang sangat fleksibel, yang sangat berbahaya. Noble Pentasem keduanya, Joyeuse Order, dapat membuat sebuah ilusi seolah-olah ada 12 Joyeuse dan masing-masing menyerang musuhnya. Inilah teknik pedang berbasis karisma yang akan semakin kuat dengan karismanya Carlamagne. Serangan ini tidak bisa ditiru, sekalipun dia adalah Herakles ataupun Sasaki Kojiro. Serangan ini sekuat Durandal milik Roland dan dapat menandingi Vasavi Sakti milik Karna. Carlamagne bukan seorang ksatria tulen kayak Roland. Jadinya dia bisa aja kalah jika beradu face to face dengan Roland dengan Durandal dengan kekuatan penuh. Noble Pentasem terakhirnya, Charles Patricius, sebuah benteng terbang yang memiliki persenjataan dan dapat dijadikan markas, mirip dengan Hanging Garden of Babylon. Ini menjadi sebuah simbol keagungannya sebagai penguasa Eropa, dan bahkan Nero tidak pernah melihat yang kayak gini di eranya dulu. Kesimpulannya, Carlamagne, seorang pria yang ceria dan kekanak-kanakan, seorang remaja yang penuh dengan idealisme dan mimpi, bagai seorang protagonis dalam sebuah cerita shonen. Sedangkan Carl, sebagai raja agung yang bijak dan rasional, seorang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya dan kehilangan rasa empatinya. Yang satunya lebih seperti manusia pada umumnya, dan yang satunya lagi kemanusiaannya udah mati. Bagaimana menurut kalian? BTW ini Carlamagne mukanya mirip banget kayak Ritsuka, cuk. So that's all for today. Hope you like it and oh ya, gua udah buka link Saweria. Dan kalau kalian mau membantu channel UMKM ini naik kelas, kalian bisa membantu dengan sesimpel Saweria. Ya berapapun itulah, gua akan mengapresiasinya. Thank you.